Sebelum 24 bulan tentu banyak hal yang bisa kita stimulasi, karena otak anak itu seperti kita kalau beli meja furniture atau beli kasur furniture itu udah ada barang-barangnya semua tapi belum terlalu tersambung Bapak Ibu. Jadi anak-anak itu sangat-sangat membutuhkan aktivitas stimulasi, sebenarnya aktivitas bertujuan gitu. Aktivitas bertujuan yang diberikan kepada anak supaya sinaps-sinaps atau kabel-kabel di otaknya itu pada nyambung semua. Dan ternyata otak anak di usia dini itu menyambung itu bukan cuma dikasih flashcard, tapi mereka berkembang dari interaksi dengan orang tua, dengan kata-kata. Makanya walaupun banyak banyak perdebatan gitu ya, anaknya boleh diajarin lebih dari 2 bahasa nggak ya, boleh bilingual nggak ya, termasuk mungkin kalau ada bahasa daerah di tempat masing-masing. Saya akan lebih menyarankan, karena saya banyak sekali menangani anak-anak dengan keterlambatan bicara, saya akan menyarankan sampai 2 tahun 1 bahasa dulu, kesepakatan. Kecuali bapak ibunya beda bangsa, yang satu orang Perancis, satu orang Indonesia, itu kita pakai namanya one parent, one language. Satu orang tua ngomongnya 1 bahasa aja, tapi itu total ya, jangan kita campur-campur. Ayo kita shake hand. Buat anak yang belum ada peta bahasa, mencampurkan bahasa itu sangat-sangat membingungkan. Jadi kalau kita mau total bahasa Jawa bahasa Indonesia total. Mau pakai bahasa Makassar total. Karena yang kita bangun di otak anak adalah peta bahasa. Bapak Ibu kalau ada yang pernah punya pengalaman pergi ke luar negeri, di negara yang tidak berbahasa Indonesia, kita bisa pergi ke Hong Kong, ke Thailand gitu ya, kan tuh bahasa totally beda banget sama kita. Tapi karena kita sudah terbentuk peta bahasa di otak, di area Broca namanya, kalau kita dari ujung dengar ada orang ngomong bahasa Indonesia, nggak bisa nengok nggak? Ada orang bahasa Indonesia ya. Kenapa? Karena peta bahasanya sudah terbentuk, dan peta bahasa ini bukan sekedar kita bisa menyebutkan nama benda, tapi memahami. Jadi kalau saya ngomong apel, di kepala langsung muncul warna merahnya. Nah, yang kita pengen di otak anak tuh seperti itu. Jadi penting sekali saat bahasa tuh dalam bentuk yang lengkap. Nggak ngomong, juga tidak boleh ngomong baby talk ke anak. Jadi jangan yang kayak mau mimi cucu, ya nanti dia pikir cucu itu beneran cucu, padahal kan harusnya susu gitu. Jadi dari kecil biasain ngomong sama anak dengan kalimat yang seperti kalimat betulnya. Yang kita lakukan ke anak adalah intonasi sama ekspresi wajah. Jadi anak-anak itu sangat terpengaruh dengan intonasi kita. Makanya kalau Bapak Ibu perhatiin ya, hampir semua acara anak-anak itu mereka itu menggunakan mimik wajah ya, kayak halo, apa kabar, atau guru-guru TK, guru-guru PAUD yang sudah paham tentang ilmu perkembangan anak, mereka tuh selalu kita bilang mukanya kok ekspresinya lebay ya ke anak ya gitu. Itu bukan karena gurunya kekurangan kegiatan ya, itu capek loh kita ya kalau tiap hari ketemu anak bangun pagi, pagi nak, selamat pagi, gimana tadi tidurnya, yuk kita jalan pagi dulu yuk gitu. Itu dibutuhkan anak karena otak anak memahami informasi itu lewat inderanya yang seperti itu. Kalau pernikahan lintas negara gimana Mbak Ana? Satu bapaknya bahasa Inggris, ibunya orang Indonesia, kemudian ibunya bisa bahasa Inggris dan Indonesia, tapi bapaknya cuma bahasa Inggris, biasanya harus pakai bahasa apa ke anaknya? One parent, one language. Oh gitu. Satu orang tua pakai bahasa asli. Jadi kenapa sampai WHO, PBB itu bikin ada perayaan Hari Bahasa Ibu Sedunia. Karena bahasa ibu itu bukan cuma tentang bahasa, tapi ada emosi kita di situ. Kadang-kadang ayah saya orang Jawa, mama saya keturunan Chinese besar di Jakarta. Kadang-kadang ada bahasa Jawa yang misalnya mak kecepluk, itu nggak ada tuh bahasa Jakartanya, nggak ada. Tapi ada rasa emosinya kan, oh tahu nih dia jatuh nih. Nah itu yang kita tumbuhin ke anak, karena otak anak itu berkembang lewat interaksi dengan orang tua atau siapa yang mengasuhnya. Jadi misalnya gini, dan sebenarnya nanti kalau Bapak Ibu perhatiin soal stimulasi ya, ini tuh sebenarnya cuma nambahin dikit dari yang udah dilakukan. Misalnya saya suka lihat, saya tinggal di kompleks perumahan, mungkin Bapak Ibu suka ngelakuin nih jalan-jalan sama anaknya naik motor ya, atau naik sepeda, atau jalan kaki. Tapi ngajak anak balita jalan-jalan keliling itu cuma diem aja di motor, itu bukan stimulasi. Kita tambahin dikit lagi, jadi naik motornya boleh, mau jalan kaki juga nggak apa-apa. Omongannya, jadi kita ini harus kayak komentator bola kalau mau ngembangin anak. Oh ya lihat ya, ada rumput warnanya hijau, oh langitnya warnanya biru, oh ya adek aku lagi pakai baju warna ungu. Jadi apapun yang anak lihat, dengar, rasakan, walaupun kita sama-sama melihat ke anak, tapi karena tadi otak anak kayak meja furniture belum kesambung, kita harus masukin pengalaman dengan kata-kata.
Itu yang perlu dilakukan. Dan kalau nanti usia-usia anaknya udah mulai negosiasi, mulai nggak suka, kadang-kadang ketika kita belum tahu ilmunya, kita langsung marah lagi. Tapi kita perlu sadar, oh ya, otak dia tuh belum banyak pemahaman. Kenapa anak mudah takut? Kenapa dia mudah marah? Ibarat kita beli komputer baru atau handphone baru, pemrograman dalamnya belum banyak. Jadi dia kalau satu hal nggak suka, dia langsung cranky gitu. Jadi kita gitu, oh adik nggak suka ya, oh mama lihat adik lagi buang-buang air ya, oh mama lihat adik lagi buang-buang barang ya, marah boleh tapi tangan kaki nggak jalan. Sebelum masuk lebih lanjut, karena ini sebenarnya obrolan yang seru banget dan bisa lebih dari 1 jam, saya titip di Google Meet ini ada link YouTube, Mbak, tolong di-share dulu, diputar ke YouTube. Oke. This young or Oke, udah muncul ya videonya. Jadi video ini adalah penelitian yang sangat terkenal di bidang psikologi. Jadi ini tentang bagaimana sih reaksi respon anak ketika tapi dua-duanya penting ya, ibu dan bapak itu menunjukkan ekspresi yang datar sama yang kita bisa antusias. Semoga ini memberikan kita pemahaman kalau kita. Nah, di video ini ibunya lagi diminta, ini anaknya masih kecil nih, 8 bulan, ada nggak anaknya yang umuran segini? Pertama main-main biasa ya, mungkin bapak ibu setiap hari suka main-main kayak gini sama anaknya, dan anak-anak yang perkembangannya tuh sesuai usianya, kita sekarang udah lagi nggak istilah normal dan tidak normal. Anak yang perkembangannya sesuai usianya akan merespon tuh, ikut senyum, ikut ketawa-ketawa. Dan ini perkembangan penting karena otak anak belajar lewat interaksi kayak gini, jadi nggak ada yang cuma tuh ngurusin anak tuh, semua ini perkembangan otak. Dan lihat beberapa saat kemudian ibunya memutar badan lalu membalik, dia diam aja. Dan mukanya anaknya mulai kelihatan cemas, stres. Dia berusaha ketawa ke ibunya, pengen kasih respon. Dia sampai tunjuk. 8 bulan kalau udah bisa nunjuk, berarti perkembangan anaknya itu sesuai usianya. Sampai anaknya mulai keluarin suara-suara. Kalau dia bisa ngomong, "Mami, kok kamu nggak ngomong? Kamu kok nggak respon sama aku?" Coba diinget-inget, ada nggak orang tua di sini yang kalau lagi marah sama anaknya kasih silent treatment? Dia aja terus. Itu ternyata berbahaya untuk perkembangan otak dan bikin trauma emosi. Waktu udah dewasa aja kita nggak suka di ghosting ya, ditinggal tiba-tiba, apalagi buat anak-anak dan orang tuanya. Kenapa kita juga banyak bicara soal kesehatan mental orang tua, kesehatan mental ibu? Karena ibu yang depresi itu nggak ada energi loh untuk ngasih ekspresi wajah menyenangkan ke anak. Ibu yang lelah banget, kita udah capek banget. Jadi kenapa pengasuhan yang setara antara bapak ibu sama-sama terlibat mengasuh anak, interaksi sama anak? Karena saya yakin bapak zaman now nggak cukup ya untuk kasih uang aja ke keluarga, terus cuci tangan, duduk, mainan HP, tapi harus ikut terlibat. Karena bikin anaknya aja berdua, ngurusinnya juga harus berdua gitu. Jadi itu sangat-sangat perlu. Dan kalau mengalami kesulitan untuk gimana ya membantu pasangan kita punya perspektif ini, yang harusnya kalau masuk ke persiapan pernikahan ini diomongin jauh sebelum menikah, nanti gimana membangun keluarga. Tapi kalau udah mengalami, ini salah satu hal yang bisa dibantu oleh profesional gitu. Kayak saya bantu gimana keluarga ini bisa punya kesepakatan bagaimana mengasuh anak bersama-sama. Termasuk kalau misalnya bercerai pun, sekarang kita ada istilah namanya co-parenting. Jadi bagaimana orang tuanya berpisah sebagai suami istri, tapi kan mereka tetap orang tua buat anak-anaknya. Jadi tetap ada proporsinya, kecuali sangat-sangat toksik, jadi lebih baik dilihat manfaat dan mudaratnya. Lebih banyak mudaratnya nih kalau masih bersama salah satu orang tua yang sangat toksik dan berbahaya dan abusive, ya lebih baik satu aja gitu.